Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Afifah, angkatan 19, NIM 2 dari kelompok 3, praktikannya Baul. Kali ini pada praktikum pneumatik dan hidrolik modul 1, kita akan membuat tugas praktikum, yaitu yang pertama, buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan, single action silinder atau piston akan maju, dan ketika S1 dilepas, piston akan mundur. Langsung saja di sini kita buka software FluidSim. Karena di sini belum ada lembar kerjanya, maka kita pilih new atau kita dapat menggunakan Ctrl N. Yang pertama kita pilih komponen kompresor. Lalu yang kedua kita pilih single action silinder atau piston. Dan yang terakhir kita pilih valve yang yang 3/2 way valve button. Lalu kita sambungkan semuanya. Nah, pada 3/2 valve 3/2 ini merupakan S1, kita beri keterangan dengan menggunakan teks. Kita beri nama S1. Nah, di sini rangkaiannya sudah jadi. Langsung saja kita running rangkaiannya. Nah, yang pertama yaitu ketika tombol S1 kita tekan, maka piston akan maju, dan ketika S1 kita lepaskan, maka piston akan mundur. Kita coba, kita tekan, maju, kita lepaskan, mundur. Sudah sesuai dengan tugas praktikum nomor 1. Kita stop. Lalu kita buat tugas praktikum yang kedua, yaitu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan, single action silinder atau piston akan maju, dan ketika S1 dilepas, piston akan mundur secara perlahan. Langsung saja kita buka FluidSim lagi. Kita masukkan komponen-komponen yang kita butuhkan seperti tadi, yaitu kompresor, lalu single action atau piston. Komponennya hampir sama, kita juga menggunakan valve 3/2. Hanya saja di sini kita akan menggunakan tambahan, yaitu kita menggunakan shut off valve atau flow control valve. Kita di sini menggunakan yang one way flow. Kita rotasikan terlebih dahulu. Setelah itu kita sambungkan semuanya. Lalu kita beri teks untuk valve 3/2-nya sebagai S1. Nah, setelah rangkaiannya jadi seperti ini, kita atur pada one flow-nya. Kita beri nilai di sini, terserah kita, tapi di sini saya ingin menggunakan nilai 50. Lalu kita running. Kita tekan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kita ingin merubahnya lagi, bisa kita rubah. Kita beri nilai 80. Kita running. Maka akan semakin cepat ketika kita beri nilai 10. Kita running. Maka mundurnya akan perlahan. Ketika S1 kita tekan, maka piston maju, dan ketika kita lepaskan,
mundurnya akan secara perlahan, seperti itu. Lanjut pada tugas praktikum yang ketiga, yaitu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan. Single action cylinder atau piston akan maju secara perlahan, dan ketika S1 dilepas, piston akan mundur secara cepat. Nah, jadi tugas praktikum yang ketiga ini merupakan kebalikan dari tugas praktikum yang kedua. Yang mana tadi tugas praktikum yang kedua ketika kita tekan S1 maka dia akan maju dengan cepat dan mundur secara perlahan ketika S1 kita lepaskan. Namun pada tugas praktikum yang ketiga ini ketika kita menekan S1 maka piston akan maju secara perlahan dan akan mundur dengan cepat. Kita rubah terlebih dahulu pengaturan pada single action silindernya. Kita pilih yang single action retraction. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita running. Kita klik. Ketika piston ini mundur dan S1 kita lepaskan, maka dia akan maju secara perlahan. Nah, seperti itu. Kita bisa memberi nilai 5. Kita coba. Sangat pelan. Terima kasih, itu saja tugas praktikum pneumatik hidrolik modul 1 ini saya buat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Afifah, angkatan 19, NIM 2, kelompok 3, praktikannya Mbak Aul. Kali ini pada praktikum pneumatik dan hidrolik modul 2, kita akan membuat yaitu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan. Single acting cylinder atau piston akan maju sehingga 3/2 mode pengaktifan tombol S2 akan tertekan oleh piston. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Langsung saja kita buat rangkaiannya di FluidSim. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Komponen yang kita gunakan yaitu terdapat kompresor, kemudian di sini terdapat 3/2 valve pass button yang jumlahnya ada 2, kemudian terdapat aktuator atau single acting cylinder. Lalu di sini terdapat frequently used wave valves yang ini. Kemudian yang terakhir terdapat apa? Sembola engko dipotong ae. Kok lupa sih, iku ndi sih? Kemudian yang terakhir terdapat one way flow. Nah, di sini kita yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik ini pada S2, kita tekan, lalu kita pilih mechanical, kita beri tambahan yang nomor 3 ini. Kemudian yang manuali itu kan sebenarnya ada tambahannya juga, hanya saja kita kasih kosong, kemudian kita tekan OK. Nah, di sini untuk manualinya kita klik 2 kali. Di sini akan terdapat tulisan label, kita beri label B dan kita OK. Untuk single acting silindernya atau piston, di sini kita beralih ke actuating label.
Lalu kita beri label A, di sini 0, 0, B 50 dan 50. Lalu kita oke. Nah, setelah itu pada frequently used wave valves ini hanya terdapat 3 sambungan, namun di sini kita klik 2 kali untuk menambahkan sambungan, yaitu pada pneumatik elektrikal kita tambahkan yang nomor 2 ini, lalu yang satunya juga yang nomor 2 ini untuk menambahkan sambungan. Setelah semuanya terhubung seperti ini, maka langsung saja kita running. Nah, di sini apabila di S1 ditekan, ketika S1 ditekan, maka secara otomatis piston akan bergerak mundur dan maju secara perlahan. Nah, di sini terdapat one way flow. Ini dapat kita atur. Ini kita kasih nilai 5. Jika kita ingin mencoba memberi nilai yang lebih banyak, kita bisa mencoba memberi 15 sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita coba running lagi. Nah, maka secara otomatis piston akan bergerak maju dan mundur tanpa harus ditekan 2 kali. Nah, di sini S1 ini bekerja sebagai tombol pertama untuk menggerakkan piston. Kemudian alirannya akan bergerak menuju S2, yang mana pada saat piston ini bergerak mundur, maka secara otomatis tombol pada S2 telah tertekan dan membuat piston bergerak maju lagi seperti ini. Kemudian pada tugas praktikum nomor 2, yaitu buatlah sistem pneumatik dan hidrolik yang dapat bekerja ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S1 ditekan, single acting cylinder atau piston akan maju secara perlahan, sehingga 3/2 mode pengaktifan tombol S2 akan tertekan oleh piston, dan ketika katup 3/2 mode pengaktifan tombol S3 ditekan, piston akan mundur secara cepat. Langsung saja kita buka file, open, karena saya tadi sudah membuatnya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini kita tambahkan label untuk memberikan S1, S2, dan juga S3. Yang mana S1 terdapat pada poli yang ini, kemudian S2 terdapat pada B yang ini, kemudian yang terakhir S3 terdapat pada 3/4 yang terakhir, 2/3 yang terakhir. Nah, di sini saya menggunakan beberapa komponen tambahan. Terdapat one way flow control valve, kemudian quick exhaust valve. Lalu di sini terdapat 3/2 valve yang berjumlah 3, dan yang satunya kita rubah seperti ini, seperti modul sebelumnya pada mekanikalnya. Kemudian kita oke. Lalu ketika kita mengarahkan kursor ke sini dan tertekan hijau, maka kita beri label B sesuai dengan yang telah kita berikan pada silinder atau piston. Di sini kita sudah menginputkan nilainya seperti tugas praktikum sebelumnya.
Lalu untuk yang ini, untuk frequently used waveform itu juga sama seperti yang tadi, untuk menambahkan kaki-kaki untuk disambungkannya. Kemudian di sini juga terdapat kompresor. Langsung saja kita coba running karena kita tadi sudah mengaturnya. Untuk pengaturannya sama seperti tugas praktikum sebelumnya. Di sini kita beri nilai, kita rubah di sini. Lalu untuk ini kita kasih nilai 50, bisa kita beri nilai 30, nggak apa-apa, sesuai dengan keinginan kita yang ingin kita coba. Langsung saja kita running. Oke, kita tekan S1. Ketika kita tekan S1, maka piston akan bergerak mundur. Lalu ketika kita tekan S3, maka piston akan bergerak mundur secara cepat. Nah, di sini standar nominal flow rate itu bisa kita rubah juga. Kita beri nilai 50. Kita coba running lagi. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada modul praktikum pneumatik modul 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.